Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirida Putri, kali ini di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, di pertemuan kedua di video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari ilmu ekonomi. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, ilmu ekonomi, kita masuk kepada definisinya terlebih dahulu. Ekonomi asalnya dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti pihak yang mengelola rumah tangga. Ya, ilmu ekonomi ini terdiri dari berbagai macam uh, elemen di dalamnya ya, kaitannya dengan individu dan masyarakat, pembuatan pilihan, kemudian menggunakan uang atau tidak menggunakan uang, kemudian kaitannya dengan penggunaan sumber daya, kemudian untuk menghasilkan barang dan jasa, kaitannya dengan distribusi dan konsumsi, kemudian untuk sekarang dan masa yang akan datang, serta kepadanya adalah individu dan masyarakat. Gitu. Jadi kalau didefinisikan dalam gambaran yang besar adalah studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ini menurut Profesor Powell A. Samuelson. Kemudian menurut Sadono Sukirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian menurut Mankiw, studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori ekonomi. Ada dua teori ekonomi mengenai ekonomi makro dan juga mikro. Gambaran besarnya sebenarnya seperti ini. Kalau ekonomi makro itu membahas negara secara besar, kalau ekonomi mikro itu membahas perusahaan yang ada ekonomi di dalam sebuah perusahaan. Jadi lebih kecil cakupannya, ya lingkupnya. Jadi kalau di sini bisa dilihat secara langsung, ekonomi makro itu kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, tapi kalau mikro berlaku konsumen. Ya, ekonomi makro kaitannya dengan pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, public policy dan lain sebagainya. Tapi kalau ekonomi mikro kaitannya dengan perilaku konsumen, produsen, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Nah, ini kita akan bahas sebelum UTS, kita akan bahas mengenai ekonomi mikro terlebih dahulu, setelah UTS baru masuk ke ekonomi makro. Ya, ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Tapi kalau makro, melihat perekonomian secara keseluruhan, mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ya, 3 masalah perekonomian. Oke, ini ada 3 masalah perekonomian, masalah pokoknya. Yang pertama yaitu kekurangan atau kelangkaan, kebutuhan masyarakat, dan faktor produksi. Oke, yang pertama, kekurangan atau kelangkaan, adanya scarcity atau kelangkaan, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Gitu. Jadi, masyarakat ini semakin hari bukan semakin nggak punya mau, tapi semakin banyak maunya gitu ya. Jadi keinginan masyarakat itu relatif tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber daya untuk faktor-faktor produksi ini yang terbatas gitu. Jadi ini akan terjadi permasalahan dalam perekonomian. Kemudian permasalahan kebutuhan masyarakat, keinginan. Nah, ini kaitannya antara keinginan dan kebutuhan. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Keinginan masyarakat untuk memperoleh suatu barang atau jasa itu tinggi, tapi kemampuan membelinya sebaliknya gitu. Nah, ini menjadi permasalahan juga dalam perekonomian khususnya dari sisi kebutuhan masyarakat. Kemudian, ini ada beberapa jenis-jenis barang. Yang pertama, barang berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan kepentingan barang dalam kehidupan manusia, serta berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Jenis-jenis barang, barang ekonomi yaitu barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya gitu. Jadi contohnya bahan pokok dan lain sebagainya. Kalau barang cuma-cuma adalah barang yang dinikmati tanpa melakukan kegiatan seperti udara, kita bernafas gitu ya, oksigen, matahari, air hujan, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis barang berdasarkan kepentingan barang dalam kehidupan manusia. Ada inferior, ada esensial, ada barang normal, ada barang mewah. Tergantung dari kemampuan dari individu itu masing-masing. Kemudian, berdasarkan cara penggunaannya oleh masyarakat, ada barang pribadi, ada milik publik. Jadi ada fasilitas publik, ada yang memang fasilitas pribadi yang milik kita sendiri. Nah, kita masuk ke faktor-faktor produksi.
Ada benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Ada 4 jenis faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah dan sumber alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat keahlian. Nah, keahlian ini juga masuk ke dalam faktor produksi. Faktor penggerak kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kebutuhan ekonomi, sifatnya tidak terbatas, kemudian kelangkaan atau scarcity, ketersediaannya terbatas, pilihan atau alternatif, opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu, sama konsep ekonomi, dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai kita nggak ngerti yang mana sebenarnya yang benar-benar kita butuhin, yang mana cuma pengen gitu ya. Oke, membuat pilihan-pilihan memproduksi dan mengkonsumsi. Biasanya dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa. Setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan di dalamnya agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien, gitu ya, sesuai. Nah, membuat pilihan-pilihan, pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam mengkonsumsi bertujuan untuk menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya yang dapat memberikan kepuasan yang maksimum. Jadi di sini kita berpikir sebagai seorang konsumen. Tapi kalau pilihan dalam memproduksi sebagai seorang produsen, pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berupaya mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya, ya. Jadi kita mau menjual barang atau jasa, kita hitung dulu harga pokok produksinya berapa, konsumennya ini ada apa enggak, kira-kira pasarnya seperti apa, baru kita akhirnya memilih gitu. Ya, masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Ya, ini ada juga kaitannya dengan choices dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonominya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Untuk itu, sumber daya yang tersedia diatur penggunanya sehingga dapat memaksimalkan tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Dasar-dasar ekonomi. Nah, ini ada beberapa masalah-masalah ekonomi modern. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya, bagaimana cara memproduksi barang itu, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Jangan sampai kita memproduksi barang tapi nggak ada pasarnya. Ini adalah masalah-masalah ekonomi modern. Ya, nah di sini ada diagram aliran sirkulasi. Ada 2 tokoh penting di sini yaitu perusahaan dan rumah tangga. Yang warna biru, garis biru adalah arus uang, yang warna merah adalah arus barang. Jadi kalau kita bahas satu persatu dari mulai rumah tangga terlebih dahulu. Dari mulai perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan ini ada karyawan-karyawan yang harus diberikan upah sewa yang secara kontinu ya, jadi sebulan sekali kah atau per hari atau seperti apa mekanismenya. Nah, perusahaan ini memiliki upah sewa dan laba. Nah, ini kepada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi di sini adalah karyawan yang memang bekerja di dalam perusahaan. Nah, bentuknya apa? Pendapatan. Pendapatan ini digunakan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, kemudian rumah tangga mengeluarkan pengeluaran ya yang dibelanjakan di pasar barang dan jasa, baru akan menjadi penerimaan oleh perusahaan. Jadi saya ulangi sekali lagi, perusahaan ini memiliki karyawan yang dibayarkan upah sewa dan labanya. Jadi karyawan ini termasuk dalam pasar faktor produksi. Kemudian pasar faktor produksi ini mendapatkan pendapatan, si karyawan tadi ya, mendapatkan pendapatan di dalam rumah tangga, mereka membutuhkan berbagai macam barang dan jasa yang harus mereka bayar atau mereka keluarkan uangnya untuk bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut dari pasar barang dan jasa. Jadi gini ya, pasar barang dan jasa. Nah, ini jumlah yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk mendapatkan pasar barang dan jasa ini menjadi penerimaan dari perusahaan. Itu adalah arus uangnya. Tapi kalau arus barangnya, jadi perusahaan itu mempunyai penjualan barang dan jasa yang dijual kepada pasar barang dan jasa, kemudian dibeli oleh orang di rumah tangga, kemudian rumah tangga ini mempunyai di dalamnya kan ada tenaga kerja, tanah, modal, dan lain sebagainya, yang merupakan pasar faktor produksi dan sebagai masukan untuk produksi. Jadi karyawan di sini. Saya ulangi, jadi
perusahaan ini menjual barang dan jasa di pasar barang dan jasa, dan kemudian dibeli oleh orang-orang yang ada di rumah tangga, yang mereka juga merupakan orang-orang yang bekerja, dan pekerjaan ini juga menjadi salah satu faktor-faktor produksi sumber daya manusia ya, untuk menjadi masukan produksi di perusahaan gitu. Jadi ini adalah diagram aliran sirkulasi untuk perekonomian yang terkait satu sama lain. Ketika ada perekonomian suatu negara yang bermasalah, maka kita harus mengecek dari semua sisi ini. Yang mana kira-kira terjadi permasalahannya, gitu ya. Oke, thank you. Demikian untuk materi mengenai ilmu ekonomi, dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa di grup WhatsApp ataupun bisa di komen. Dari saya, demikian terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.